wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita berada di bagian barat tapi arah ke utara. Ya. Barat apa namanya itu? Barat laut ya. Nah, itu arah selatan, arah Makkah, arah kiblat. Nah, ini arah utara. Nah, tadi kita kan duduk di pagar pelataran Masjid Nabawi. Kalau kita lihat peta lama Madinah Al-Munawwarah itu sebenarnya besar kompleks ya. Dahulu yang di tengahnya ada Masjid Nabi, kemudian dikelilingi oleh perumahan dari Bani Najjar. Jadi Bani Najjar itu adalah salah satu dari suku Aus. Nah, di tengah-tengah perkampungan mereka lah Masjid Nabawi ini dibangun. Nah, besarnya ya kira-kira kalau dilihat sekarang ya sebesar pelataran ini. Jadi jangan dikatakan bahwa Masjid Nabi itu berada di tengah kota yang sampai tadi ke Kuba, itu tidak. Jadi perkampungan Bani Najjar dikelilingi dengan apa? Dengan tembok-tembok kokoh sekaligus jadi benteng. Jadi kota Nabi itu adalah bagaikan kota benteng. Ingat kan kalau kita melihat apa ya contohnya? Nah, film-film China itu akan ada seperti yang di tembok apa yang di. Jadi ada pagar kokoh, di atasnya bisa orang berada, pasukan untuk mengawal atau menolak musuh dengan panah dengan berbagai macam. Nah, itulah sebesar itu. Nah, ini dibangun di dalam perkampungan Bani Najjar. Bani Najjar ini siapa? Nah, kenapa Nabi di sini? Jadi ketika Nabi selesai dari Kuba, itu setiap kabilah yang dilalui itu berusaha menghentikan onta Nabi. Mereka ingin Nabi bermalam di perkampungan mereka. Mereka ingin Nabi singgah di tempat mereka, dan kalau tentu mereka harapkan kalau bisa Nabi tinggal di kampung mereka. Karena berebutan seperti itu, akhirnya Nabi mengatakan da'uha, biarkan saja onta itu, kata Nabi. Fa innaha ma'muratun, karena onta itu sedang diperintahkan saat ini. Jadi Nabi katakan onta itu sekarang sedang menjalankan perintah. Tentu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah terus onta ini sampai akhirnya duduk terakhir di area Masjid Nabawi. Onta ini duduk. Nah, di sanalah akhirnya sepakat semuanya, di sini masjid dan di sini rumah Nabi dibangun. Nah, itu di perkampungan Bani Najjar. Nah, kebetulan tanah tempat onta duduk itu adalah tanah dua orang anak yatim. Anak yatim Bani Najjar. Tapi kemudian ketika itu diputuskan menjadi masjid, Nabi meminta agar ditentukan berapa harganya. Anak-anak tadi, yang dua orang tadi malah mewakafkannya, tapi Nabi tidak mau. Kenapa? Karena ini anak yatim, mereka harus punya masa depan. Nah, setelah diganti dan sebagiannya dahulu adalah pemakaman orang Yahudi, kemudian dibongkar yang sudah lama, kemudian dipindahkan ke tempat lain, dan juga batang-batang kurma kemudian ditebang dan dibangunlah masjid. Nah, Bani Najjar ini sebenarnya ada hubungan dengan Rasulullah. Kalau ada orang menarik garis keturunan Nabi, Nabi itu kan kakek beliau adalah Abdul Muttalib namanya. Abdul Muttalib itu punya ibu namanya Salma. Nah, ibu Abdul Muttalib itu adalah orang sini, dari Bani Najjar itu. Nah, Salma. Jadi ayah dari Abdul Muttalib namanya Hashim. Hashim itu pedagang. Jadi orang-orang Mekah, mereka itu memiliki dua ekspedisi dagang, yaitu ekspedisi musim panas dan musim dingin. Ekspedisi ke Syam. Syam itu sekarang masuk Palestina, Yordania, Suria, Lebanon sekarang, itu termasuk wilayah Syam dahulu namanya. Jadi bukan Suria saja. Kalau sekarang kan Syam identik Suria, tidak. Tapi pusat dari Syam itu adalah Palestina. Palestina sekarang. Nah, orang-orang Quraisy itu memiliki rute dagang mereka yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita was-saif. Jadi rihlatash shita was-saif. Nah, jalur yang mereka tempuh dari Makkah menuju ke Syam ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur wilayah barat, itu yang ke pinggir pantai Laut Merah. Kemudian jalur tengah, yaitu ini melalui Yasrib, dan ada jalur timur lagi. Tapi jalur Yasrib ini
ramai dikunjungi. Nah, di antara pedagang itu waktu itu diantaranya adalah Hashim yang merupakan ayah dari Abdul Muttalib. Ketika singgah di Yasrib, ia jatuh hati ke seorang anak gadis dari Bani Najjar namanya Salma. Kemudian menikahinya. Ketika Salma dalam keadaan hamil, Hashim melanjutkan perjalanan menuju ke Palestina sekarang. Qadar Allah, qada Allah berlaku sampai di Palestina. Hashim ini sakit dan meninggal. Jadi kubur Hashim itu ada di Palestina. Nah, Salma melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Syaibah. Namanya Syaibah. Syaibah itu maknanya ada dua kemungkinan. Makna yang pertama gagah, ganteng. Yang kedua maknanya karena dia beruban. Syaibah itu artinya ada yang mengatakan bahwa dia namanya Syaibah karena ketika lahir ada uban 3 helai di bagian depan rambutnya. Nah, anak ini tumbuh. Nah, ketika dia tumbuh terus sampai kanak-kanak, sebenarnya di Arab dan di berbagai tempat juga yang bertanggung jawab atas anak yatim ini adalah keluarga dari si bapak. Nah, tetapi kan waktu itu tidak ada WhatsApp ya, apalagi WhatsApp grup ya, sehingga keluarga yang di Makkah tidak tahu bahwa Hashim punya putra. Hashim tidak kembali ya, tetapi punya putra di sini ya tidak banyak yang tahu. Akhirnya setelah tumbuh sampai umur 8 tahun, baru keluarga dari Hashim yang di Makkah namanya Muttalib. Jadi Muttalib itu saudara Hashim. Mendapat informasi tentang anak dari Hashim di Yasrib. Karena itu datanglah Muttalib ke Bani Najjar meminta agar biarlah kami yang mengasuh putra Hashim. Akhirnya dibawalah Syaibah oleh Muttalib ke Makkah. Nah, orang tidak tahu, masyarakat Makkah tidak tahu ini siapa ini. Dikira oleh masyarakat Makkah Muttalib membeli budak. Kan waktu itu kan perbudakan. Oh, ini ada Muttalib beli budak ini. Nah, makanya Syaibah sering disebut Abdul Muttalib, artinya budak Muttalib. Sebenarnya itu adalah putra dari saudaranya sendiri karena Muttalib adalah pamannya. Nah, itulah yang kemudian tumbuh menjadi dewasa dan dialah yang menjadi tokoh yang disegani di Makkah, Abdul Muttalib. Dan dari Abdul Muttalib nanti lahir Abdullah, dan dari Abdullah lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sampai di sini, Nabi berkata, ketika di mana akan malam ya? Ini kan masjid mau baru dibangun, rumah baru mau dibangun. Ini malamnya di mana? Nabi berkata, aina diaru atau daru qaumina? Di mana rumah saudara kita mana? Kaum kita di mana rumahnya? Majulah di situ Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah dari Bani Najjar, keturunan Salma juga ada kaitan dengan Salma. Ya Rasulullah, inilah rumah saya, tinggallah di tempat saya itu. Makanya Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub. Nah, Abu Ayyub ini tahu enggak kuburnya di mana? Abu Ayyub itu kuburnya adalah di dinding benteng kota Konstantinopel di Istanbul. Jadi ketika dia berjihad di sana, dia gugur sebagai syahid dan kemudian berkubur di sana. Tapi belum lagi ditaklukkan Konstantinopel waktu itu. Waktu Konstantinopel nanti ditaklukkan di zaman Muhammad Al-Fatih, khalifah dari Turki Utsmani. Nah, itu tentang kisah ini. Jadi sebesar apa ya? Sebesar pelataran inilah dahulu perkampungan itu. Nah, sekarang tentu sudah sangat lebar seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, ini ada yang sedang dipagarkan. Dahulu adalah kebun. Sebenarnya tempat ini kalau dari sisi sejarah sangatlah berharga. Kenapa? Karena di dalam kebun itu dahulu ada tempat berhimpunnya, atau boleh kalau ada yang pernah ke Padang, istilah di Padang namanya Medan dan Bapaneh. Artinya tempat terbuka di mana orang bermusyawarah, satu klan, satu kabilah di sana. Nah, orang Arab juga punya itu. Jadi ada area mereka, di situ mereka berkumpul, tapi terbuka, namanya Saqifah Bani Sa'idah. Jadi ini adalah milik dari Bani Sa'idah. Di sana mereka berkumpul bermusyawarah. Apa kaitannya dengan sejarah Islam yang tadi saya katakan sangat bernilai? Di sanalah setelah Nabi wafat. Jadi Rasulullah SAW wafat. Kita tahu wafatnya Rasulullah itu membuat shock orang-orang di Madinah. Maka dikatakan oleh sahabat, tidak ada Madinah yang paling berduka sepanjang sejarahnya melainkan di saat Rasulullah wafat. Semuanya kebingungan. Bahkan Umar bin Al-Khattab sampai tidak percaya Nabi meninggal.
Makanya ada riwayat yang mengatakan Umar sampai mengancam orang-orang yang mengatakan Rasulullah wafat. Kenapa? Karena dia mengira bahwa Nabi akan seperti Nabi Musa, pergi 40 hari dan akan kembali. Nah, tidak mungkin dia meninggalkan umatnya begitu saja. Tapi kemudian disadarkan oleh Abu Bakar, dibaca ayat oleh Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lebih hanyalah seorang rasul, telah terdahulu para rasul sebelumnya. Apakah jika dia mati atau terbunuh, wafat dia, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan membelakang kembali kepada ajarannya. Wa may yanqalib, siapa saja yang membelakang, meninggalkan petunjuknya, ajarannya, maka orang itu hanya akan rugi sendiri. Nah, namun Allah akan membalasi orang-orang yang pandai bersyukur, pandai mempertahankan iman dan akidah dia walaupun Rasulullah telah wafat. Nah, ketika itu baru tersadar Umar bin Al-Khattab, seolah-olah dia mendengarkan ayat itu baru waktu itu, padahal dia selama ini hafal, begitu lupa. Nah, Rasulullah kan tidak semua orang menyelenggarakan. Nabi telah menunjuk siapa yang memandikan beliau, siapa yang turun ke kubur beliau, siapa yang menyambut atau jasad beliau. Jadi tidak semua orang. Beliau tunjuk adalah orang-orang dari keluarga beliau. Tetapi Nabi disolatkan orang per orang. Jadi waktu Nabi, makanya kenapa sampai 3 hari, jangan dibayangkan semua orang solat berjamaah seperti tadi menyolatkan Rasul. Karena mereka ingin semuanya. Akhirnya proses lama. Nah, dalam proses itu, apa yang terjadi? Ini negara sudah berkembang kemana-mana. Negara yang terbentuk di bawah kepemimpinan Nabi itu sudah sampai ke Yaman, sudah sampai ke Najd sana. Jazirah Arab seluruhnya sudah berada di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah pentingnya. Tidak mungkin negara kosong dari pimpinan. Nah, kalau ada nanti musuh menyerang, siapa yang akan mengomandokan? Siapa yang akan memimpin? Makanya disitulah para sahabat berpikir, betul yang mengurus Nabi sudah ada, tapi ini masyarakat, umat, negara, siapa yang ngurus? Terjadilah di situ musyawarah. Musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Tentu yang bermusyawarah yang paling peduli adalah orang yang penduduk asli. Karena mereka yang punya negeri ini pada awal, kalangan Ansar. Nah, mereka lah di situ. Jadi ini cerita sering dibelokkan orang, mengatakan sahabat pecah setelah Nabi meninggal. Jadi bukan begitu ceritanya. Mereka harus berpikir, mereka yang penghuni negeri ini, Ansar, orang-orang kabilah-kabilah Arab yang tinggal di sini. Mereka yang menolong Nabi, yang membela Nabi. Negeri ini pada dasarnya adalah negeri mereka. Sedangkan Rasulullah dan orang-orang dari Makkah datang menjadi tamu pada hakikatnya. Tetapi mereka perlakukan sama seperti saudara mereka sendiri, kalangan muhajirin. Karena itu mereka bermusyawarah di situ. Akhirnya dalam musyawarah itu datang orang memberitahukan kepada Abu Bakar dan kepada Umar bin Al-Khattab. Itu ada yang berkumpul. Nanti jangan-jangan keputusannya tidak memberi kemaslahatan kepada semuanya. Nah, akhirnya Abu Bakar dan Umar datang ke sini. Kemudian terjadi perdebatan biasa di dalam suatu permusyawarahan. Kemudian akhirnya bersepakat mereka untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi boleh dikatakan itu gedung MPR pertama ya kira-kira di situ. Nah, saya tidak tahu itu sedang direnovasi mau dijadikan apa. Dahulu ada kebun di situ. Nah, itulah. Jadi pilar sejarah kalau kita berbicara tentang politik Islam, awal pertama berdirinya khilafah berasal dari tempat itu. Sekarang tinggal seperti itu. Hanya bisa kita dengarkan dan kita bayangkan dari perjalanan sejarah tersebut. Sudah? Nah, mari kita jalan lambat-lambat.